syukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 11 September 2008 ya. Dan kita akan kembali sharing bersama Siwa Gus Hidayat yang sudah tersambungkan di line telepon kami. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kelihatannya semangat Siwo malam hari ini ya. Iya, habis buka. Habis buka ya. Baik, Light Audience, seperti biasa Anda bisa menggunakan telepon kami di 0216332705. Anda yang bisa streaming juga di www.lightfmjakarta.com dimanapun Anda berada. Ya, silakan. Atau Anda yang bisa mengakses kami juga melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara. Silakan di 0216332705. Sementara di SMS Light FM di 0818801058 itu nanti kita coba bahas di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Baik, kita langsung terima 0216332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mas Brian. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Dengan siapa ini? Saya mau sharing nih ya. Dengan siapa ini, Mak? Bambang di Dengan Tangerang. Mas Bambang, silahkan. Jadi saya ini kalau kata orang dulu ilmu luhur ini Siwo ya. Jadi gini Siwo. Kalau menurut saya ini yang saya dapatin dari ya orang-orang tua dulu ya. Tuhan itu Allah, tetapi Allah bukan Tuhan. Begini keterangan Siwo ya, saya terangin. Seperti saya nih, saya berasal dari ibu saya. Kalau kita telusuri dari bawah ke atas nih Siwo, saya berasal dari ibu saya. Ibu saya pasti berasal dari nenek saya. Nenek saya pasti berasal dari buyut. Buyut terus diurut berasal dari bau. Bau berasal dari janggawareng. Janggawareng berasal dari udek-udek. Udek-udek berasal dari kait siur terus-terusnya begitu sampai ke Babu Hawa, Siti Hawa. Dan itu menurut keterangan lagi Siti Hawa dari mana? Siti Hawa menurut keterangan berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dari mana? Nabi Adam berasal, menurut keterangan Nabi Adam berasal dari intisari bumi, intisari api, intisari air, dan intisari angin. Menurut keterangan juga 4 unsur ini dari mana? Yang jelas dari Nur Muhammad, yaitu cahaya yang perkara. 1 cahaya hitam hakikatnya bumi, 2 cahaya putih hakikatnya air, 3 cahaya kuning hakikatnya angin, 4 cahaya merah hakikatnya api. Nah, cahaya 4 ini kalau Nur Muhammad dari mana? Nur Muhammad berasal dari Nur yang maha suci, yaitu yang disebut Johar Awal. Johar Awal yaitu bibitnya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit serta isinya. Johar Awal yaitu menyatunya zat dan sifat yang maha suci, baru berdiri asma Allah. Jadi itu cahaya yang 4 yang disebut asma Allah yaitu cahaya merah, yang disebut zat menyatunya zat sifat yang maha suci, baru berdiri asma Allah, yaitu cahaya merah jadi hakikatnya huruf alif, cahaya kuning jadi hakikatnya huruf lam awal, hakikatnya cahaya putih menjadi huruf lam akhir, cahaya hitam menjadi hakikatnya huruf ha, johar awal menjadi hakikatnya lafaz tasjid. Itu yang disebut ismu zat atau zat laisa kamislihi. Begitu Siwo. Iya, dan poin pertanyaannya Mas Bambang, bagaimana menurut Siwo? Ini yang makanya Tuhan itu Allah, tapi Allah bukan Tuhan. Okay. Karena semua berasal dari situ Siwo. Iya. Kita tidak akan menemukan Tuhan selain Allah. Dari kemanapun juga. Tuhan itu pasti Allah. Iya, begitu, baik. Siwo. Terima kasih Mas Bambang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu satu mungkin semacam argumen dari Mas Bambang ya Siwo ya. Iya. Oke, tapi Siwo sebelum kita lanjut, kita coba dengar dulu yang berikut ini Siwo sebentar ya. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Ya baik, Light Audience, kita lanjutin kembali dan Siwo silahkan kita sharing
Kita awali sharing kita malam ini. Saya ambil sekarang ya. Monggo Siwo. Iya. Kepada seluruh live audience serta seluruh keluarga besar dan stafnya, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Live audience, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Kalau biasanya kemarin kita pagi-pagi, sekarang di malam hari. Seperti biasanya bahwa saya adalah teman sharing Anda dan saya bukan sebagai narasumber, bukan sebagai rujukan, dan tidak sedang mewakili pihak manapun, kecuali sekedar mewakili pemahaman saya pribadi. Jadi masih sangat relatif, jangan tergesa-gesa diterima, juga jangan tergesa-gesa ditolak. Saya tidak berani hingga saat ini untuk mewakili pihak manapun, apalagi mewakili komunitas tertentu atau mewakili mazhab, apalagi mewakili Islam. Islam yang amat tinggi, sangat suci, sangat indah, tak terjangkau oleh orang-orang semacam saya. Dan itu mohon dimaklumi, dan lagi-lagi mari kita selalu berproses untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dari manapun itu kebenaran, manakala dia memang bisa dibuktikan secara argumentatif bahwa dia kebenaran, maka dia tetap kebenaran. Siapapun yang mengungkapkannya, dari manapun bajunya, dari manapun benderanya, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kesalahan, manakala dia memang bisa dibuktikan kesalahannya secara argumentatif, dia keluar dari manapun tetap sebagai satu kesalahan. Nah, mohon jangan tergesa-gesa menerima, mohon jangan tergesa-gesa menolaknya. Cermati dengan teliti, manakala itu ada kebenaran di dalam sharing kita, ambil. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tapi manakala bisa dibuktikan kesalahannya, tolong segera ambil, buang di tempat sampah. Majelisnya, live audience yang berbahagia. Kita sudah mempunyai satu topik yang diangkat oleh Mas Bambang di Tangerang. Cukup panjang dan tertib. Saya sangat saya sangat senang mendengar uraian dari Mas Bambang ini. Tadi dijelaskan secara umum bahwa Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Tuhan, dan mulai dibangun sebuah bangunan berpikir yang menggunakan runtutan sebab musabab, bahwa setiap akibat itu butuh sebab, dan manakala sebab itu masuk kepada kelompok akibat, dia juga butuh sebab di atasnya. Bahwa ibu dari nenek, dari buyut, dari cicit, dan seterusnya, dan itu dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam dari tanah. Tanah ada 4 unsur tadi dari Nur Muhammad dari Jauhar al-Awwal, dan seterusnya. Di akhir kalimat beliau mengatakan bahwa disitulah adanya penyatuan antara zat dan sifat, karena zat dan sifat sesuatu yang sempurna itu pasti menyatu, zat dan sifatnya menyatu, atau zatnya saja, ya. Sifat hanya dalam rangka bagaimana kita mengenal zat itu. Kalau zat dan sifat itu satu, maka ya zat itu maksudnya. Nah, zat itulah yang kemudian tadi dijelaskan apa hubungannya dengan adanya alif, lam, ha, tasdid juga disaringkan sama Mas Bambang. Saya sangat senang dengan adanya uraian itu. Tetapi yang menjadi saya agak berkerenyit di akhir, saya pikir beliau hanya sharing saja, ternyata diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana menurut pendapat Siwo? Kita tidak akan mampu mencari dimanapun Tuhan selain Allah. Ya, sekarang saya akan mencoba men-sharingkan apa kira-kira yang mampu saya tangkapkan kepada Mas Bambang ini. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas bahwa Tuhan, itu di dalam bahasa Arab adalah ilah. Tuhan
itu diawali dengan lam ta'rif. Itu menurut kaidah dan grammar bahasa Arab. Setiap ada sesuatu yang am dan ada yang khos, maka yang khos itu digunakanlah lam ta'rif atau lam definite namanya. Maka menjadi al-ilah. Kemudian menjadi lazim disebut dengan Allah. Jadi kemudian yang saya pahami bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu al-ilah bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Apakah itu Allah itu nama Tuhan? Sepanjang yang saya tahu, Allah ya Tuhan itu. Allah punya nama. Siapakah namanya? Itu yang kemudian menjadi satu rahasia besar yang hanya bisa dicapai oleh manusia-manusia yang kesucian spiritualnya tingkat tinggi. Minimal mereka sudah mampu melampaui makom minimal yang sering disebut sebagai makhluk-makhluk yang sudah layak untuk menerima amanah, yaitu makom zoluman jahula, atau sering diungkapkan pada satu hadis yang menyatakan bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Nah, makom itu makom yang amat tinggi, meskipun merupakan makom kesucian yang tingkat paling awal, yaitu makom khata' wan nisyan, makom zolum, makom jahul. Itu khusus nisbahnya dari hamba kepada Allah. Jadi bukan zalim dan jahil dalam makna horizontal sesama manusia, bukan. Tapi zalim, jahil, khata' wan nisyan nisbahnya manakala manusia dilihat dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia sudah sampai ke makom itu, dia disebut manusia-manusia yang sudah mampu mengemban amanah. Amanah apa itu? Amanah kebenaran, amanah kesucian, amanah yang terkait dengan risalah. Nah, kok sampai ke situ tadi? Nah, minimal pada tingkat itu seseorang akan dikenalkan rahasia-rahasia tingkat tinggi, dan nanti pada skala tertentu yang sangat tinggi, saya juga hanya bisa menirukan kajian-kajian yang pernah saya pelajari. Pada tingkat yang sangat tinggi tertentu, maka dibukakan rahasia bagi dia tentang al-ismul a'zam, nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya nama. Siapakah namanya? Itulah yang sering disebut dengan sesuatu maaf bahasa teknis ya, ada kanzul makhfi, ada sesuatu khazanah yang sangat tersembunyi, dan itu hanya bisa digapai dengan ketajaman dan kesucian mata spiritual yang amat sangat tinggi. Mohon maaf, saya hanya bisa cerita saja. Jadi saya sepakat tadi bahwa ya Tuhan ya Allah itu iya, Allah ya Tuhan iya, dan Tuhan yang Tuhan ya al-ilah itu. Cuma pada saat kita ditanya siapakah nama Allah, siapakah ismul a'zamnya dari Allah, itulah yang kemarin sudah cukup meskipun sangat global ya, tapi kayaknya ada agak sedikit mencakup dan dilengkapi pada kajian kita malam ini. Namun demikian, audien, kita memang diajari mimpi yang luar biasa tingginya, bahkan sesuatu yang mustahil dicapai, yaitu kita diberi pelajaran untuk memfokuskan titik sasaran depan kita, tujuan kita adalah sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara dilihat dari perspektif apapun, kita tidak mungkin, kita yang terbatas mampu menggapai yang tak terbatas. Karena manakala sesuatu digapai oleh yang terbatas, dia terbatas juga. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan al-ismul a'zamnya itu maha tak terbatas, sehingga tak pernah mampu dijangkau oleh yang terbatas. Jadi seperti itu, tetapi ya, kita diajari mimpi memang luar biasa. Dan kalau kita diajari oleh para motivator bisnis dari barat, kita harus punya mimpi, kita kembali aja ke agama kita diajari mimpi yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih benar, jauh lebih menjamin, jauh lebih membackup
kesuksesan masa depan kita. Kalau motivator itu biasanya larinya paling kita harus punya mimpi, tapi lari-lari ujung-ujungnya uang, bisnis, duniawi, materi, begitu ya. Tapi kalau kita ke ideal kita, sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diajari mimpi yang sulit untuk dikatakan dengan bahasa. Nah, itu kita memang diajari mimpi seperti itu, tetapi kita masing-masing sesuai dengan kadar kondisi kita, yang penting kita selalu berproses. Sekarang kita ada di halte mana tentang pemahaman dan ma'rifah kita kepada Tuhan, Allah, atau bahkan saya belum pernah mendapatkan informasi atau hal-hal lain yang terkait dengan al-ismul azam. Tidak apa-apa. Yang penting kita selalu konsisten berproses, tapak demi tapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, tidak perlu meloncat, nanti jatuh. Kita coba deh, kita tertib sambil kita hidup sehari-hari, sambil kita memproses diri, tahap demi tahap. Taati kebenaran yang sudah difahami, kemudian mencari lagi kebenaran yang lebih tinggi, berpindah lagi kepada kebenaran yang lebih tinggi itu, dan mencari lagi kebenaran yang lebih tinggi, berpindah lagi kepada yang lebih tinggi, dan seterusnya, sehingga kita akan semakin dekat kepada kebenaran yang lebih hakiki. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita ketemu di sesuatu yang amat tinggi, sehingga kita sama-sama mengenal al-ismul a'zam. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Bambang di Tangerang, dan saya kembali dulu kepada kakak saya, Mas Brian Samudra. Oke, terima kasih Mas. Baik, Light Audience, seperti biasa Anda bisa kembali telepon saya di 0216332705. Ya, Anda yang berada di luar kota Jakarta yang bisa menggunakan di Jakarta dan sekitarnya, atau juga di luar kota Jakarta ya, melalui Indovision channel 204, atau juga live streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mas Didi, Mas Brian. Mas Dede ya? Mas Didi. Didi di mana Mas Didi? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya ingin menanyakan langsung aja Siwo tentang istikaf Siwo. Itu kalau sepengetahuan saya itu apakah di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan Siwo untuk istikaf itu. Dan di dalam istikaf itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu diisi dengan mungkin zikir dan tadarus. Terus kalau tidak salah juga Siwo, itu pada waktu kita dalam menjalankan itikaf itu, kita tidak boleh campur dengan istri. Jadi karena kita sedang dalam mensucikan diri. Yang ingin juga saya tambahkan Siwo, itu pada dijalankannya itu 1 hari penuh di dalam 10 hari atau hanya di malam hari aja? Dan apakah harus berturut-turut dalam 10 hari? Saya rasa sekian aja dulu Siwo. Baik. Sebelumnya terima kasih Mas Brian dan Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi juga di Jakarta Timur ya. Pertanyaan cukup jelas Siwo ya? Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru menangkapnya. Oke, baik, silakan. Saya ambil lagi Mas Didi di Jakarta Timur tentang itikaf. Tadi beliau mengkaitkan itikaf itu dengan 10 hari terakhir. Terus tidak boleh campur dengan istri misalnya, dan melakukan amalia-amalia tertentu. Dan yang dipertanyakan itu boleh siang saja atau hanya malam saja. Mas Didi, panjenengan membawa topik tentang masalah fikih. Nah, sebenarnya sudah tahu loh bahwa jawaban saya selalu standar dalam masalah fikih. Ambil saja sarana jembatan kita dalam rangka memahami hukum, yaitu para ahli hukum Islam yang sering disebut dengan fuqaha atau mujtahid, lebih serius lagi marja. Nah, kalau kita mengambil dari sana, kita tidak perlu repot-repot untuk mentasfihkan hadis ini sahih atau tidak, untuk kemudian melengkapi diri dengan ulumul Quran dan ulumul hadis, untuk bisa menata
ayat-ayat terkait dan hadis-hadis terkait, kemudian kita merumuskan, oh berarti ini hukumnya begini, hukumnya begitu. Kalau itikaf itu aturan mainnya begini, syarat dan rukunnya begini, itu tidak terlalu sulit. Manakala kita memanfaatkan sarana jembatan kita dalam memahami hukum fikih, yaitu dokter fikih, fuqaha, mujtahid, atau yang lebih serius lagi disebut dengan marja. Nah, sayangnya Mas Didi, strata dan hierarki tentang sistem hukum dan pengambil kebijakan hukum, pengistimbat hukum itu di masyarakat kita kurang tersosialisasi, sehingga pembahasan tentang ijtihad, pembahasan tentang taklid, pembahasan tentang mujtahid, pembahasan tentang marja itu mahal sekali kayaknya, karena jarangnya kita dengar di masyarakat itu. Sehingga kalau ditanya, kalau fikih sampean merujuk kemana? Itu pertanyaan itu menjadi aneh, asing gitu. Padahal kalau dalam masalah teknik industri kita merujuknya ke insinyur, masalah medis kita merujuknya ke dokter, masalah pembelaan hukum kita merujuknya ke jaksa ke advokat misalnya, dan lain-lain. Masing-masing kayaknya menjadi sesuatu kebutuhan dan sangat logis bahwa sesuatu perlu ditangani oleh orang yang memang membidangi masalahnya. Sayangnya di dalam dunia fikih ini kita sudah terlanjur semangat untuk mengkais-kais dan menyimpulkan hukum sendiri, dan itu terjadinya maka kita menjadi centang berenang di dalam masalah fikih ini. Pihak sana katanya begini, pihak situ katanya begitu, pihak sono katanya begino, pihak sono katanya begino, dan lain-lain, menjadi sesuatu yang menyulitkan masyarakat kita dalam rangka untuk mentaati fikih. Saya harus ikut yang mana ya? Nah, ya kalau kita sadar bahwa kita ini pasien dan kita belum layak untuk ikut merumuskan resep, dan kita ikut-ikut masuk merumuskan resep, maka yang terjadi adalah kesimpang siuran. Jadi jawaban saya standar, Mas Didi, monggo penjenengan merujuk kepada dokter fikih yang penjenengan yakini, yang memenuhi syarat sebagai fuqaha atau memenuhi syarat sebagai mujtahid, atau memenuhi syarat, lebih serius lagi, memenuhi syarat sebagai marji. Nah, nanti semua akan terjawab. Bukan hanya masalah itikaf, tapi seluruh masalah fikih akan terjawab dan menjadi lebih tertib daripada saya ikut berkomentar. Sedikit gambaran yang saya pahami tentang itikaf itu, satu, dilakukan itu minimal sepanjang yang saya tahu, satu, dilakukan di masjid jami, bukan sembarang masjid, tapi masjid jami. Nah, masjid jami itu ada kriterianya. Sayangnya juga kayaknya nggak tersosialisasi sekarang. Apa bedanya masjid jami dengan masjid biasa, bedanya masjid biasa dengan musola. Nah, itu pertama, dilakukannya di masjid jami. Kemudian kedua, minimal dilakukan 3 hari 3 malam. Jadi siang dan malam, dengan kegiatan ibadah. Ibadah dalam makna dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya di luar kerangka peribadatan. Dan itu kalau dia sudah memenuhi syarat dan sudah memulai masuk ke rukun dan dia membatalkan rukunnya, itu ada sanksinya. Jadi itikaf itu sesuatu yang sangat serius. Ya, itu sekedar saja yang saya pahami dalam pemahaman globalnya saja. Nah, bagi yang menghendaki ingin iktikaf, ingin melakukan iktikaf, ini masih ada ruang untuk kita belajar tentang fikih iktikaf itu. Monggo merujuk kepada dokter fikihnya yang diyakini masing-masing, dan kita kaji syarat rukunnya, tata tertibnya, aturan mainnya, sehingga pada saat kita melaksanakannya kita sudah mengerti mana alur-alurnya, mana rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan apa yang harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Pada saat
sudah menetapkan seseorang beriktikaf, sudah memenuhi syarat dan mulai masuk ke rukun, manakala dia membatalkan, ada sanksinya. Monggo dilihat aja di video Mas Didi di Jaktim. Dan saya kembali dulu kepada Bos. Ya, Bos. Ya baik, terima kasih Wo, dan juga yang udah bertanya tadi ya Mas di Jakarta Timur. Baik, yang lainnya silakan, kita masih punya kesempatan, punya waktu sekitar 30 menit ke depan, setengah jam ke depan di sesi pertama ini. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Maruk Pelan. Siapa? Dengan Maruk Pelan, Purwakarta. Warplan. Ya. Warplan, Mas Warplan ya? Oke, silakan Mas. Ini Siwa, aku mau nanya nih. Apakah doa itu sama dengan sugesti? Doa sama dengan? Doa dan sugesti itu sama. Doa dan? Apakah doa dan sugesti sama sih, Bu? Sugesti. Iya, sugesti. Terus ruh dan energi. Apakah ruh dan energi juga sama begitu ya? Yang kedua, apakah jilbab itu hukumnya apa? Wanita berjilbab. Ya, hukumnya berjilbab seperti apa begitu ya? Terus ada sakinah, mawadah, warohmah. Ini ketiga kata ini menurut aku cukup familiar ya. Aku sering dengar di TV nih dari bibir-bibir seksi cewek nih. Ketiga kata ini sakinah, warohmah, mawadah. Gitu. Kenapa? Jadi Siwa tahu, kalau tahu mohon disaringkan gitu. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih, Bu. Mas apa di Warplan? Warplan. Mudah-mudahan saya juga tidak salah, soalnya suaranya agak ini tadi terputus-putus. Silakan. Terima kasih, Mas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang diangkat oleh beliau. Yang pertama tentang doa sama enggak dengan sugesti? Jauh, sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Doa itu senjatanya orang mukmin. Sugesti adalah sebuah pengaruh akibat logis dari keyakinan seseorang, dari semangat seseorang, atau bisa jadi dari luar dirinya, yaitu dia mendapatkan support dari orang lain. Itu sugesti. Jadi sangat jauh antara doa dengan sugesti. Kita yang sering kita bahas kemarin kan bahwa doa itu tidak sama dengan permohonan, gitu ya. Karena doa itu berangkatnya dari atas, sementara kalau permohonan itu dari bawah, dari keinginan kita. Terus roh dengan energi sama tidak? Ini juga sangat jauh perbedaannya. Energi itu dia basicnya masih pada satu kajian fisikal. Jadi masih dalam alam materi, tapi dia merupakan satu eksistensi yang sangat abstrak. Sementara roh itu full spiritual, non materi. Jadi sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, roh pada skala tertentunya dia mampu untuk memanage energi. Setiap benda itu punya energi. Pernah diperagakan oleh seseorang yang bernama Asif bin Barkhiyah. Beliau adalah wakil dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sepanjang yang saya pahami ini ya. Mohon maaf ya, jangan berkesan bisa diterima, tapi juga jangan berkesan ditolak. Asif bin Barkhiyah pada saat itu mendemonstrasikan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dia memindah sebuah istana Ratu Bilqis, dipindah ke tempat yang lain tanpa cacat, tanpa rusak dalam waktu sekejap. Nah, itu dari beberapa diskusi, beberapa pembahasan, itu apakah bisa ditinjau dari perspektif filsafat atau perspektif yang lain. Nah, ada beberapa pemahaman yang saya pahami kurang lebih begini. Karena setiap benda itu intinya ada pada energi. Nah, orang yang mempunyai tingkat mutu kemampuan ruhiyah tertentu, dia bisa memanage benda itu, diundurkan menjadi energi, kemudian dia bangun lagi dalam bentuk bendawi. Kurang lebih seperti itu terjadinya, sehingga itu sangat mungkin untuk dilakukan bagi orang-orang yang memang mampu untuk mengelola energi. Jadi energi dijadikan benda padat, tiba-tiba dijadikan benda cair, tiba-tiba dijadikan benda gas, dan seterusnya.
bagi orang yang memang sudah sampai ke sana, dia mampu untuk memanage bendari, memanage materi, bahkan memanage energi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda antara roh dan energi. Kemudian apakah jilbab itu? Jilbab adalah sebutan istilah dari pakaian perempuan. Jadi pakaian perempuan yang disyariatkan di dalam fikih Islam, pakaian perempuan itu disebut jilbab. Nah, bisa modelnya macam-macam, tapi jilbab itu intinya untuk menutup aurat. Apakah menutup aurat itu wajib? Jatuhnya iya. Jatuhnya wajib. Itu baik laki-laki maupun perempuan, menutup aurat itu wajib. Nah, tentang batasan-batasan aurat laki-laki sampai di mana dan aurat perempuan itu yang mana saja, monggo bisa merujuk kepada fikih sesuai dokter fikih yang dengan yakini. Kurang lebih seperti itu tentang masalah jilbab. Jadi jilbab adalah istilah dari pakaian wanita. Meskipun kayaknya sekarang sudah mulai tergeser. Jilbab itu kerudung. Kayaknya begitu ya, mulai bergeser makna istilah ini. Kemudian ada sakinah, mawaddah, warahmah. Ya itu kita diberi sebuah ideal tentang keluarga yang sejahtera, aman, sentosa, damai, mulia. Kurang lebih begitu. Jadi keluarga ideal kurang lebih begitulah. Saya tidak mendetailkan satu persatu. Ya, kurang lebih itu merupakan satu bentuk impian dari setiap keluarga, yaitu keluarga, pokoknya keluarga sukses deh, luar dalam gitu. Nah, yang ingin saya komentari di sini adalah sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah akibat. Ya. Untuk mencapai akibat ke situ, sebab-sebabnya harus kita penuhi. Tidak mungkin sebab yang buruk bisa mengakibatkan kebaikan. Dan juga sebab yang baik tidak mungkin mengakibatkan keburukan. Untuk bisa mendapatkan akibat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah butuh sebab-sebab yang relevan. Ya, nah, antara lain sebab itu adalah pada saat pranikah, bagaimana mencari jodoh, mencari suami, mencari istri yang sekaligus jodoh. Manakala ketemu jodohnya, nah itu sudah sepanjang yang saya ketahui pasti akan berproses ke sana, ke sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi manakala dalam rangka pencarian saja sudah menyalahi standar aturan main, ya kayaknya sulit deh untuk diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pranikah. Kemudian nikahnya. Nikah sesuatu yang amat spesial, meskipun menurut saya momen itu masih kesakralannya masih di bawah tentang masa akil balik yang kemarin dulu kita bahas. Sayangnya masalah akil balik ini tidak terperhatikan, agak tersisihkan, tidak sebagaimana tentang nikah. Nikah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat terperhatikan di masyarakat. Nah, manakala masuk pintu pernikahan itu juga dengan cara-cara yang benar, dengan tujuan, dengan niat, dan dengan cara yang benar, kemudian setelah masuk ke rumah tangga melalui pintu pernikahan, nah di dalam rumah tangga itu juga diisi, dibangun dengan hal-hal yang juga dengan tujuan yang benar, dengan niat dan cara yang benar. Jadi kurang lebih ada 3 hal itu yang menjadi sebab akan bisa memproses kita kepada sakinah, mawaddah, warahmah. 1, cara mencari istri atau mencari suami. Kemudian 2, cara memasuki pintu rumah tangga, yaitu dengan nikah. Bagaimana cara nikahnya, syarat rukunnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita membangun rumah tangga itu, sebagaimana kita memasukinya dengan nikah, maka kita membangunnya juga dengan yang relevan dengan nikah yang kita sudah jadikan pintu masuk dalam keluarga kita. Kurang lebih itu sangat global seperti itu, dan dari tiga tahapan manakala itu kita lewati dengan benar, maka sangat-sangat
relevan, kita akan mendapatkan sebuah keluarga yang ideal, sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih begitu ya, Mas Didi di Jakarta, Mas Waflan. Di mana tadi saya lupa, dan saya kembali lagi ke Mas Brian Silver. Baik, terima kasih Sio. Dan juga tadi Warpelan kalau tidak salah ya di Purwakarta. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Iya, kita kembali ke telepon, silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa ini? Dengan Mas Din, Mas Brian. Mas Din, apa kabar Mas Din? Alhamdulillah baik. Bisa aja ya masuknya ya? Ya, bisa aja orang berusaha dong. Oh mantap, silakan. Apalagi habis puasa tuh. Gimana? Apalagi habis puasa. Habis puasa semangat ya? Iya. Silakan Mas Din. Ya, terima kasih Mas Brian. Assalamualaikum, Cibo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi Irama. Iya, bagus deh. Terima kasih tambahannya tuh. Tadi saya mendengarkan dari awal tuh sharing-sharing teman-teman kita ini, wah cukup menarik. Apalagi yang pertama itu saya juga baru pertama dengar tuh, sampai menurut saya sih cukup detail gitu, ya mengenai Allah itu Tuhan dan Tuhan itu bukan Allah, bagaimana tadi deh begitu kurang lebihnya gitu ya. Kalau tadi saya katakan tingkat tinggi sharingnya, sekarang saya tingkat yang rendah aja deh. Gitu. Ada kalimat begini loh, bersikap lemah, lembut, dan rendah hati gitu loh. Yang ingin saya tanyakan, lemah, lembut itu seperti apa gitu, dan juga rendah hati gitu loh. Saya rasa itu aja, Bo. Baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Din. Hanya 2 pertanyaan yang mungkin juga lumayan rumit pertama jawabannya sih. Jadi 2 pertanyaan, bersikap lemah lembut dan juga rendah hati. Apakah arti atau juga makna dari lemah lembut dan juga rendah hati? Silahkan sih. Saya harus buka kamus ini atau ensiklopedi mungkin ya. Mas Dino, pertanyaannya meskipun singkat tapi sulit kayaknya saya menjawabnya, karena saya belum meskipun ada lah pemahaman tentang itu, tapi saya belum pernah menengok dalam definisi dari istilah itu apa. Lemah lembut, itu apa ya? Lemah lembut, lemah itu tidak kuat, lembut itu tidak kasar. Rendah hati, rendah itu tidak tinggi. Jadi lawannya jadi lemah lembut itu berarti kasar. Lawannya dari rendah hati itu berarti tinggi hati. Itu yang seperti apa ya? Mungkin jadi itu lebih baik nanti Mas Dino buka kamus bahasa Indonesia, di situ ada istilah lemah lembut, ada juga istilah rendah hati. Coba deh definisinya seperti apa. Kebetulan saya belum pernah nengok definisi tentang itu. Kemudian bisa lagi lebih serius lagi pada kamus istilah. Ya, kamus istilah itu kayaknya pembahasannya agak lebih khusus, lebih detail. Atau mau lebih serius lagi, coba dibuka ensiklopedi, mungkin ya itu akan pembahasannya akan lebih detail lagi di ensiklopedi. Nah, saya hanya ingin mencoba men-sharingkan apa yang terkesan dalam pemahaman saya, tapi tidak definitif ya. Nanti setelah definitif bisa dilihat tadi. Saya hanya ingin men-sharingkan kesan saya saja tentang apakah lemah lembut. Lemah lembut adalah salah satu mutu kepribadian seseorang yang dia selalu mengemas kalimat-kalimat. Jadi lemah lembut itu saya mempunyai kesan bahwa itu terkait dengan kalimat. Bagaimana kita mengungkapkan kalimat pada saat kita berbicara, pada saat kita berdebat, pada saat kita berdiskusi. Ya, lemah lembut itu di situ
kalimat-kalimatnya diambil yang lentur, kalimat-kalimatnya diambil kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang tidak menjustifikasi, tidak menghakimi, tidak memojokkan orang, apalagi menyakiti orang. Gitu. Jadi lemah lembut. Kalau saya fokuskan kepada masalah bagaimana seseorang mengemas kalimat, dan itu sangat terkait dengan kedewasaan dan kepribadian seseorang. Dia pilihlah kata-kata yang lebih longgar, lebih lentur, lebih sejuk gitu ya. Jadi misalnya kamu, dia orang yang mempunyai kebiasaan lemah lembut, dia akan tidak menyebut kamu, tapi mungkin engkau atau anda misalnya begitu. Atau lebih lembut lagi dengan panjenengan misalnya begitu ya. Kalau pakai bahasa Arab, dia menggunakannya tidak ente, tapi antum misalnya begitu. Jadi di situ terkait dengan bahasa itu kan punya cita rasa bahasa. Nah, dia ambil cita rasa yang menyejukkan, dia ambil cita rasa yang tidak menyinggung, dia ambil cita rasa yang tidak kasar, yang halus. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau orang ini bijak dan dia mengenal sastra, maka kalimatnya akan cenderung kepada lemah lembut. Kalau itu dikaitkan dengan kalimat ucapan kita. Tapi kadang juga lemah lembut itu dikaitkan dengan perilaku kita. Misalnya lemah lembut itu seseorang mensikapi segala sesuatu dengan senyum misalnya. Atau bisa bagaimana dia mencairkan suasana yang tegang itu dengan humor misalnya. Itu saya punya kesan itu termasuk bagian yang lemah lembut. Dan bagaimana seseorang itu tidak menjauhkan kesan-kesan dari menggurui misalnya kepada orang lain. Bertanya itu jauh lebih strategis daripada mendikte misalnya gitu ya. Meskipun kadang-kadang bertanya itu bisa punya dampak jauh lebih mendalam daripada mendikte atau mendoktrin. Mungkin perilaku seperti itu. Nah, kalau mungkin perilaku yang lain mungkin apa ya? Mungkin sampai kepada gerakan-gerakan fisik yang lemah lembut itu ya lebih lentur gerakannya, lebih tidak membuat tegang. Kalau dikaitkan misalnya, salah satu contoh ya, mohon maaf ini. Saya terkesan dengan gaya petinjunya Muhammad Ali. Tapi saya sangat tidak terkesan dengan gaya tinjunya Mike Tyson. Yang satu itu ada unsur keindahannya di sisi Muhammad Ali. Sementara meskipun Mike Tyson itu juga juara dan dia diakui sebagai juara di bidangnya, tapi kesannya itu ada sadis gitu ya, kejam, Jadi berbeda manakala kita melihat bagaimana gaya-gayanya Muhammad Ali yang ada tarian-tariannya, ada kocaknya. Jadi orang menonton tinjunya Muhammad Ali itu dengan satu perasaan yang enak gitu. Tapi kalau melihat Mike Tyson itu dengan perasaan yang berbeda. Apakah itu dimasukkan bisa pada perpanjangan sesuatu lemah lembut tapi dalam sebuah kompetisi misalnya? Nah, monggo. Saya hanya menurutkan kesan saja yang ada pada pikiran saya. Nah, kemudian kalau rendah hati, saya ambil saja satu. Orang yang rendah hati itu dia tidak mengutamakan egoisme, tidak mengutamakan harga diri, tidak mengutamakan gengsi, tapi dia lebih mengutamakan kebersamaan, lebih mengutamakan lebih mengutamakan kesetaraan dan menjauhkan diri dari sikap-sikap yang keras, iri, dengki, dendam, kayak seperti itu tuh rendah hati. Beda lagi nanti dengan rendah diri ya. Nah, lebih jauh Mas Dino dipersilahkan masuk saja langsung ke kamus atau ke kamus istilah atau ke ensiklopedia. Mudah-mudahan dengan niat yang benar itu pun juga akan bisa menjadi nilai ibadah pada kita. Manakala niat kita benar, sekecil apapun apa yang kita lakukan itu akan mempunyai nilai-nilai yang sangat besar. Tetapi sebesar apapun aktivitas kita, manakala niatnya salah, dia akan tak lagi punya nilai.
Kurang lebih seperti itu Mas Dino bilang, mohon maaf, mudah-mudahan nggak puas. Silakan lanjut ke HPSN. Saya kembali dulu kepada Mas Indra Samudra. Keliru. Ryan Silver. Keliru Mas Sen. Oke, kita punya waktu sekitar 10 menit di sesi ini ya Siwo ya. Kita coba terima satu penelpon terakhir. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Hasmuni, Pak. Bapak Hasmuni? Iya, Di dari mana? Tangerang. Dipersingkat pertanyaannya Pak Hasmuni ya. Ini Pak Siwo mau sharing tentang Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 4546 tentang khusyuk sholat bahwa jadikanlah sholat dan sholat Al-Baqarah berapa? Sebagai penolongmu. Al-Baqarah berapa? 4546. Al-Baqarah 4546. Iya. Tolong disharingkan gitu sih, Wo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 4546. Pak Siwo mohon dijelaskan. Terima kasih kepada Mas Asmuni. Hasmuni di Tangerang. Saya mengira Mas Asmuni juga sudah paham bagaimana jawaban saya manakala ditanyakan tentang tentang arti dari sebuah ayat. Saya hanya bisa angkat tangan dan saya hanya bisa tersenyum untuk menerima bahwa pasti penjelasan tidak puas karena jawaban saya juga standar. Saya tidak berani masuk langsung ke ayat. Saya sudah mengalami puluhan, ratusan bahkan keterjemahan pada saat saya masuk langsung kepada ayat-ayat. Karena saya tidak ingin lagi terjebak, apalagi orang lain nanti itu terjebak, maka saya menghindari untuk masuk ke ayat. Ayat itu begitu tinggi, ayat itu mengandung ilmu hudul yang tidak mengenal kesalahan, dan itu merupakan ilmu laduni yang tertinggi yang disebut wahyu. Bagian dari wahyu itu adalah ayat itu. Jadi saya angkat tangan deh. Saya hanya bisa berani kalau masuk ke ayat itu melalui jembatan para ahli tafsir. Jadi mari kita buka kitab tafsir yang sudah dikaryakan oleh orang-orang yang sekarang banyak sekali. Siapa yang kita yakini, monggo. Karya tafsir siapa yang kita yakini, kemudian kita buka surat Al-Baqarah itu tadi, ayat sekian-sekian, kemudian kita masuk ke ayat melalui ahlinya. Ya, kalau ketemu Nabi, kita langsung aja tanya kepada Nabi. Kalau ketemu sama ulil amri, kita tanya aja ke ulil amri. Kalau nggak bisa ketemunya hanya figur ahli tafsir, kita tanya kepada beliau. Kalau kepada beliau juga nggak bisa ketemu, ya kalau tidak, kita kan bisa ketemu kitabnya loh. Bisa ketemu tulisan-tulisan tafsir beliau. Nah, saya merasa saya jauh lebih selamat melakukan cara seperti itu daripada saya langsung masuk ke ayat-ayat. Dulu sekali, mungkin 3-4 tahun yang lalu, ada yang komplain terhadap acara sharing kita. Kenapa nggak pernah menggunakan ayat? Padahal ini kan pengajian. Dan kok ada kesan Siwo menjauhkan masyarakat dari Quran. Ya itu mungkin salah paham saja. Maksud saya bukan menjauhkan masyarakat dari Quran, mempersulit kita terhadap Quran, bukan. Tapi mari kita cermati aturan main masuk ke dalam ayat. Kalau aturan main itu kita tidak lalui, maka kita akan sangat terjebak kepada bias-bias subjektivitas keilmuan latar belakang kita sendiri. Sehingga bahkan bisa jadi kalau kita salah menempatkan nanti seakan-akan ya itulah makna ayat gitu, seperti yang kita tafsir sendiri, sehingga nilai ayat yang sebegitu tingginya kemudian menjadi sangat rendah, serendah pemahaman kita terhadap ayat itu. Ayat itu pasti benar, tapi pemahamannya belum tentu benar. Itulah sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kayaknya logis deh kita berbeda pendapat itu. Kayaknya begitu. Kalau tadi dikaitkan dengan sholat sebagai penolongmu misalnya, saya tanpa saya terkait langsung pada ayat, saya ingin mengemukakan pemahaman saya terkait dengan itu. Misalnya begini, kalau kita punya anak kecil, kemudian dibawa ke posyandu atau ke puskesmas, kemudian diadakan imunisasi. Nah, saya tanya, apakah imunisasi itu bisa menjadi penolong kita?
penolong kita terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kalau kita sudah diimunisasi dari polio, kita bisa steril dan selamat dari penyakit polio. Kalau kita ini sudah imunisasi BCG, maka kita akan terselamatkan, tertolong dari TBC. Kalau kita sudah imunisasi campak misalnya, maka kita akan tertolong, terhindar dari penyakit-penyakit jenis penyakit campak dan lain-lain. Yang saya akan ambil di sini ada istilah imunisasi. Imunisasi, apakah dia bisa menolong kita? Ya, tentu manakala imunnya benar, manakala betul-betul itu memang obatnya yang diimunisasikan, disundikkan ke kita itu benar. Kalau imunisasinya ternyata obatnya palsu, ya nggak bisa. Atau sudah kecampuran yang lain-lain, ya mutunya berkurang. Nah, saya memahami bahwa sholat itu berfungsi sebagai imunisasi spiritual. Nah, barang siapa yang ingin mudah untuk menolak keburukan-keburukan, barang siapa yang ingin lebih terdinding, lebih terbentengi dari fahsya wal munkar, pakailah itu sebagai penolongmu. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa pahami. Tapi saya tidak sedang mengkaitkan langsung kepada ayat yang dimaksudkan oleh Mas Asmuni tadi. Saya hanya melontarkan beberapa pemahaman saya yang tentu masih sangat relatif, dan saya juga masih sedang berproses. Ya kan? Saya teman sharing Anda kan? Nah, kira-kira begitu. Saya kembali dulu kepada Mas Budayem Silvan. Iya, berarti kita harus break dulu saat sih, sebelum kita lanjut. Iya, silakan. Oh, tidak. Monggo sih. Iya. Tapi kan Mas Indra Samudra nggak punya call. Siap deh lah. Baik sih, iya, monggo sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Right Audience. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi di sesi berikutnya, di sesi kedua. Dan ya, juga di SMS nanti ya. Itu saya akan coba tampung SMS-nya. Dan di 081-880-1058 mungkin beberapa saja yang saya coba pilih. Kemudian juga ada nanti 2 atau 3 penelpon yang juga akan saya coba terima ya. Baik, Right Audience, saya dan produser Karlina mohon diri saat kita ketemu lagi di sesi kedua atau sesi berikutnya. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmcekada.com. Provided by Central Online. Ketika aku mencari cahayamu, menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung, gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba raya. Ketika aku mendengar